Pemirsa, seorang ASN perempuan ditemukan tewas tergantung di pintu mobil yang terparkir di basement gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru. Polisi masih belum bisa menyimpulkan penyebab kematiannya karena masih dalam penyelidikan. Seorang ASN perempuan ditemukan tewas tergantung kain di pintu mobil yang terparkir di basement kantor DPRD Riau. Korban diketahui bernama Fitri dan ditemukan petugas Satpol PP yang sedang berjaga. Kematiannya yang tak wajar menggemparkan pegawai gedung DPRD Riau. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematiannya karena masih dalam penyelidikan. Untuk saat ini belum bisa kita pastikan. Saat ini jasad sedang berada di rumah sakit. Kita masih berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga korban itu sendiri. Ya pasti kita masih mendalami. Tidak bisa kita memiliki hasil praduga tak bersalah. Kita lakukan pendalaman sebanyak mungkin di TKP. Demi kepentingan penyelidikan, jasad ASN perempuan ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserijal, iNews melaporkan. Pemirsa, penemuan mayat terbakar tanpa kepala di kawasan Pantai Marina Semarang menemui titik terang. Ya, pemirsa, dari hasil identifikasi, korban adalah ASN yang merupakan saksi kasus korupsi penyalahgunaan aset Kota Semarang. Mayat tanpa kepala yang ditemukan terbakar bersama sepeda motornya di kawasan Pantai Marina Semarang adalah ASN Pemkot Semarang yang dilaporkan hilang sejak 24 Agustus lalu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban diduga Iwan Budi, ASN Pemkot yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Semarang. Korban dilaporkan hilang dengan mengendarai sepeda motor. Selain ditemukan papan nama, barang bukti sepeda motor yang sama juga ditemukan di lokasi penemuan mayat. Saudara Iwan Budi yang dilaporkan hilang tertanggal 24 Agustus 2022, kurang lebih 14 hari yang lalu. Kondisi kendaraan maupun orang terbakar 100%. Tapi dari penyelidikan kasat mata itu dari TKP tadi malam sudah kami laporkan kepada Direktur Kriminal Umum bahwa yang terbakar itu bagian leher ke bawah. Kemudian kepalanya tidak ditemukan di TKP ini. Iwan adalah salah satu saksi kasus korupsi dugaan penyalahgunaan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Seharusnya Iwan memenuhi panggilan Subdit Tipikor Polda Jateng 25 Agustus lalu. Pemirsa, pengusutan kasus meninggalnya santri Pondok Gontor, Ponorogo, Jawa Timur akibat dianiaya seniornya terus berlanjut. Polisi memeriksa 25 saksi baru dan menyiapkan pendamping untuk saksi dan tersangka yang masih di bawah umur. Proses penyidikan kasus kematian Albar Mahdi, santri Pondok Gontor, asal Palembang akibat dianiaya seniornya terus berlanjut. Setelah melakukan otopsi jenazah di Pemakaman Umum Selayur, Kalidoni, Palembang, polisi masih meminta keterangan tim medis. 4 tim medis yang terlibat diminta keterangan terkait penyebab kematian korban. Data awal menunjukkan bekas benturan benda tumpul di dada korban. Polisi juga menyiapkan tim pendamping untuk proses pemeriksaan saksi dan tersangka yang masih di bawah umur. Polres Ponorogo pada hari ini sudah kita menambah 25 saksi di sini karena ada tambahan dari dokter forensik maupun dari ustadz yang ada, sehingga kita dalam hari ini juga mempersiapkan P3A yang ada di Kabupaten Ponorogo ini dan juga Peksos. Kita juga bekerja sama dan menyiapkan bantuan hukum karena yang terduga ini anak-anak di bawah umur salah satunya. Albar Mahdi, santri kelas 5 atau setara kelas 11 SMA di Pondok Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Milarak, Ponorogo, meninggal dunia. Ibu korban Soima curiga anaknya meninggal tidak wajar. Kasus ini kemudian viral setelah ibu korban melaporkan kepada pengacara Hotman Paris Hutapea di Palembang 4 September 2022 lalu karena
karena merasa dibohongi oleh pihak pondok. Setelah viral, pihak Pondok Gontor baru melapor ke Polres Ponorogo dan kasusnya kini dalam penyidikan. Polisi kini masih memburu 2 kakak kelas korban yang diduga terlibat penganiayaan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara untuk hasil otopsi jenazah almarhum Hadi, pemirsa, polisi menemukan adanya bekas benturan benda tumpul di dada korban. Kementerian Agama pun menurunkan tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut. Kasus kematian santri Pondok Pesantren Gontor asal Palembang Albar Mahdi akibat penganiayaan seniornya menemukan titik terang. Hasil otopsi jenazah menunjukkan adanya bekas benturan benda tumpul di dada korban. Kementerian Agama turun tangan dalam kasus yang mencemarkan nama baik pondok pesantren modern terbaik di Indonesia ini dengan membentuk tim investigasi. Tim investigasi Kemenak mengungkap korban meninggal di lokasi kejadian dan bukan di rumah sakit. Di tempat, lah ini faktornya apa ini masih belum diketahui. Gitu. Kemenak berharap kasus ini adalah kasus kekerasan terakhir di lingkungan pondok pesantren. Guna mencegah kasus serupa terulang, Kemenak akan meningkatkan pengawasan dan menerbitkan regulasi guna mengantisipasi kekerasan di lembaga pendidikan agama. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, satu lagi oknum perwira polisi dipecat karena terlibat kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Setelah menjalani sidang kode etik, mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian diberhentikan tidak dengan hormat. Sidang kode etik dengan pelanggar mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian dipimpin langsung Wakil Irwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing pada Jumat kemarin. Selain keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, Jerry juga disanksi dikurung di tempat khusus selama 29 hari. AKBP Jerry Siagian dinilai tidak profesional dalam penanganan kasus kematian Brigadir Joshua yang diduga didalangi Irjen Verdi Sambo. Sementara itu, pemirsa, Bribka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua setelah bertemu dengan anak dan juga istrinya. Sebelumnya, Bribka RR mengaku takut sehingga terpaksa mengikuti skenario Sambo. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka RR, kini berbalik dan tidak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut pengacara Bribka RR, Erman Usman, Bribka Riki sempat menangis saat anak dan istrinya meminta Bribka Riki untuk berkata jujur terkait kematian Joshua. Erman mengungkapkan saat awal mula kasus mencuat, kliennya terbawa skenario Verdi Sambo, di mana saat itu kematian Brigadir J setelah baku tembak dengan Barada Eliezer. Erman menceritakan kronologi sejak kepulangan Bribka Riki bersama rombongan Putri Chandrawati dari Magelang hingga tiba di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Menurut Erman, kliennya mengaku tidak mengetahui adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Bribka RR juga disebut diminta Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J, namun Bribka Riki mengaku tidak berani. Sambo kemudian meminta Bribka RR memanggil Barada E untuk menembak Joshua. Terkait keterangan yang berbalik ini, pengacara menyebut Riki sempat ingin menjadi justice kolaborator di kasus kematian Joshua, namun batal karena tidak memiliki akses untuk mencari tahu soal justice kolaborator. Herman juga mengatakan Bribka RR takut terhadap Sambo dan memilih mengikuti skenario yang dibuatnya.